Latar belakang saat ini di seluruh belahan dunia bahkan di Indonesia sedang mengalami fenomena pandemi COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Dalam hal ini beberapa negara melakukan berbagai upaya untuk menghentikan virus tersebut karena penyebaran COVID-19 jadi melalui kontak antar sesama yang menyebabkan perlunya social distancing. Pada Desember 2019, virus ini pertama kali ditemukan tepatnya di kota Wuhan, China yang menyebar ke wilayah lain dan beberapa negara. Pada masa pandemi saat ini, kita diharuskan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selain mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, pastinya seseorang butuh camilan. Salah satu makanan camilan yaitu permen. Dalam penelitian kali ini, kelompok kami meneliti daun katuk sebagai bahan utama yang akan diolah untuk membuat permen. Mengapa kami memilih daun katuk sebagai bahan utamanya? Menurut Selvi S. Basker tahun 2012, daun katuk memiliki berbagai macam kandungan seperti tanin, saponin, alkaloid, flavonoid, glikosida, fenol, isoflavonoid, provitamin A, karoten, dan vitamin B yang tinggi, serta mineral. Pada kandungan saponin, terdapat triterpenoid yang dapat meningkatkan fungsi mental dan memberikan efek ketenangan. Kandungan isoflavonoid pada daun katuk bisa memperlambat berkurangnya masa tulang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka kami dari tim Sains 3 ABUNJ 2020 mempersembahkan hasil dari penelitian kami, yaitu analisis uji organoleptik permen dengan penambahan daun katuk Sauropus androgynous Elmer sebagai camilan sehat di kala pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk mengetahui kelayakan dan menghasilkan inovasi baru di bidang pangan, khususnya camilan permen dengan penambahan daun katuk di dalamnya. Yang kami lakukan ini terdiri dari dua, yaitu bagi peneliti dan bagi masyarakat. Bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan tentang pembuatan camilan sehat. Sedangkan bagi masyarakat, sebagai referensi untuk menghasilkan camilan yang murah, mudah, dan sehat, dapat mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam, dan dapat menjadi referensi sebagai inovasi baru di bidang wirausaha. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Bunga Nurhaja Mubarokah tentang optimasi formula permen karamel susu daun kelor dengan penambahan gula stevia. Yang kedua, penelitian dari Benelwan tentang pengaruh konsentrasi gelatin dan sirup glukosa terhadap sifat kimia dan sensoris permen jeli sari buah pala. Yang ketiga, penelitian dari Liviandriana dan kawan-kawan tentang kualitas permen jeli sari buah papaya dengan penambahan ekstrak kelopak bunga rosella. Selanjutnya, kerangka berpikir. Terdapat dua bagian. Bagian pertama yaitu pengolahan katuk. Katuk dilakukan proses penghalusan, lalu dilakukan proses penyaringan dan akhirnya terbentuk filtrat katuk. Bagian kedua yaitu proses pembuatan permen. Permen terdiri dari dua bahan yaitu filtrat katuk dan gula. Lalu dilakukan dua perbandingan. Perbandingan pertama yaitu pencampuran 50:50, yang kedua pencampuran 50:35:15. Selanjutnya dilakukan proses pemasakan, lalu proses pembentukan, proses pengemasan permen, dan proses pengeringan, dan terakhir hasil produk permen dikarakterisasi dengan uji organoleptik. Metode penelitian. Kelompok kami menggunakan metode penelitian eksperimen atau true eksperimen dengan sampel 30 orang dan populasinya adalah warga Jakarta. Tepatnya masyarakat di sekitar lingkungan Jalan Masjid Bendungan, RT 003, RW 07, nomor 38, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 298.123 orang. Dengan tahapan penelitian yakni yang pertama adalah penghalusan katuk menjadi filtrat, yang kedua adalah proses pemasakan permen, yang ketiga adalah proses pencetakan permen, yang keempat adalah proses pengemasan permen, dan yang terakhir adalah proses pengeringan permen. Alat yang digunakan dalam penelitian kami yaitu panci, spatula kayu, loyang, mangkuk, sendok, blender, dan saringan. Serta bahan yang digunakan adalah katuk, air, gula, dan agar-agar. Langkah-langkah pembuatan permen daun katuk yang pertama adalah daun katuk itu sendiri, seperti ini. Dipisahkan antara ranting dan daun katuk, kemudian dicuci bersih dengan air dari pengotor, lalu dihaluskan atau blending dengan blender ditambahkan air. Setelah itu disaring untuk memisahkan filtrat dan residu daun katuk. Sehingga diperoleh filtrat daun katuk yang kemudian ditambahkan gula pasir untuk permen formula A dengan perbandingan.
Ditambahkan gula pasir dan air untuk permen formula B dengan perbandingan. Ditambahkan agar-agar secukupnya. Kemudian dimasukkan ke dalam panci untuk dipanaskan. Lalu diaduk hingga mendidih. Filtrat daun katuk dan gula dengan api kecil. Setelah itu taruh ke loyang, ratakan lalu potong permen. Setelah proses pengemasan dan pengeringan hingga sudah menjadi permen daun katuk, setelah itu kita melakukan uji organoleptiknya. Uji organoleptik oleh masyarakat Jalan Masjid Bendungan, RT 003 RW 07, nomor 38, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pengamatan dilakukan terhadap hasil eksperimen pembuatan permen dengan penambahan filtrat daun katuk dengan berbagai variasi komposisi, yakni yang pertama adalah V1 atau formula A dengan campuran 50:50 atau 200 gram gula pasir dan 200 ml filtrat katuk. Yang kedua adalah V2 formula B dengan campuran 50:35/15 atau 200 gram gula pasir, 175 ml filtrat katuk, dan 25 ml air dengan keterangan sangat tidak suka, cukup, suka, dan sangat suka. Berdasarkan hasil data yang telah kami peroleh dari para responden cenderung menyukai permen pada formula B yang berbahan dasar filtrat daun katuk, air, dan gula dengan perbandingan antara formula A dan formula B yaitu 2:3. Usia responden pada penelitian kita kali ini cukup beragam, mulai dari remaja, dewasa, dan lansia yang berumur 14 tahun sampai 60 tahun. Juga selera dari para responden yang berpengaruh pada hasil dari penelitian kami. Rasa pada permen V2 cenderung lebih pahit jika dibandingkan dengan permen V1. Tetapi pada permen V2 lebih banyak disukai oleh orang dewasa. Rasa pahit ini muncul karena adanya kelebihan filtrat daun katuk di dalamnya, tetapi dapat diminimalisir dengan proses perebusan, penambahan gula. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, maka permen dengan penambahan filtrat daun katuk ini dapat dijadikan camilan sehat di kala pandemi COVID-19, karena memiliki kandungan yang baik untuk tubuh, seperti karbohidrat, protein, flavonoid, saponin, dan tanin, yang meningkatkan imunitas tubuh. Kesimpulan, berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan oleh masyarakat Jalan Masjid Bendungan RT 03 RW 07 nomor 38 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, lebih banyak yang suka dengan tekstur permen daun katuk dibandingkan dengan aroma, rasa, dan warna. Permen dari daun katuk ini dibuat dalam bentuk jeli karena permen jeli merupakan permen lunak yang mudah berbentuk apabila diberi tekanan, dan katuknya sendiri juga memiliki aktivitas antiinflamasi, antibakteri, dan anti anemia yang dapat meningkatkan daya imun tubuh. Penambahan filtrat katuk pada pembuatan permen merupakan inovasi baru pemanfaatan bahan makanan untuk camilan sehat karena apabila dikonsumsi permen tersebut akan memberikan rasa yang berbeda. Responden lebih menyukai permen dengan formula B. Rasa permen V2 lebih pahit dibandingkan permen V1. Tapi permen V2 lebih disukai oleh orang dewasa. Permen katuk ini sangat sehat apabila dikonsumsi karena memiliki banyak kandungan seperti saponin, tanin, flavonoid, dan alkaloid. Selanjutnya ada saran, diharapkan produk yang sudah dibuat dapat dikembangkan dan diteliti lebih lanjut untuk penelitian kedepannya. Adapun saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya yaitu pertama, melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan permen daun katuk dengan sayur lainnya. Yang kedua adalah melakukan pengujian ketahanan permen di laboratorium, dan yang terakhir adalah melakukan uji panelis kepada dosen ahli.